Yang terhormat para asatidz selaku dewan juri, yang terhormat para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, serta para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa berbahagia serta dalam naungan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, yang tak dapat dihitung dengan jari maupun kalkulator masa kini. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Dan karena nikmat yang tak terhingga itulah kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini di teras hitam ini dalam keadaan fastabiqul khairat. Alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu salawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, yang dimana beliau ini ialah pemilik kesempurnaan akhlak dan diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, sebagaimana dalam hadis dikatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, dan karena akhlak beliau yang mulia itulah beliau layak dijadikan teladan sepanjang masa, baik bagi ikhwan maupun akhwat, dari yang muda hingga lansia. Siapakah ia? Ialah habibana wa syafa'ana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini berkumpul bersamanya kelak di hari akhir. Allahumma hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apabila kita memperhatikan status kita pada saat ini, maka sudah jelaslah jawabannya. Kita adalah seorang santri. Apa sih pengertian santri itu? Santri adalah seseorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk ilmu dan agama. Dan kita ikhwan dan akhwat sekalian, kita bukanlah santri biasa. Kita adalah santri di atas santri. Kita adalah sebaik-baik santri. Kita adalah santri Muhammad Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagai santri masa kini, terlebih santri Quran yang hidup di era globalisasi dan modernisasi saat ini, kita harus senantiasa memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah maksud saya berdiri di sini di panggung yang megah ini, untuk memberikan kepada kalian sepotong penjelasan dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala akhirat dengan segala hal yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Akan tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya telah ada seruan bagi kita untuk senantiasa mencari pahala akhirat dengan segala hal yang telah Allah berikan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah pahala akhirat dengan segala hal yang telah dianugerahkannya kepadamu. Tapi ingat teman-teman santri dan santriwati sekalian, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jangan sampai kefokusan kita dalam mencari pahala akhirat membuat kita lupakan bagian kita di dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya apa? Kecanggihan teknologi masa kini harus kita gunakan itu. TV yang ada di rumah harus dipakai, HP yang dimiliki harus dipergunakan, dan komputer yang ada di kantor harus dikelola. Tapi dengan syarat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik dengan kecanggihan teknologis tersebut, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Contohnya bagaimana? TV yang ada digunakan untuk menonton ceramah, HP yang dimiliki digunakan untuk nge-share dan nge-like konten-konten dakwah.
dan komputer yang dipunya digunakan untuk mengetik naskah-naskah yang berfaedah. Dan yang terakhir, ikhwan dan akhwat sekalian, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jangan sampai dengan kecanggihan teknologi yang telah Allah berikan kepada kita membuat kita membuat kerusakan di bumi dengan kecanggihan teknologi tersebut. Contohnya bagaimana? TV yang ada digunakan untuk menonton gosip-gosip terkini, HP yang dimiliki dipergunakan untuk menonton hal-hal yang berbau pornografi, dan komputer yang dipunya digunakan untuk mengetik naskah-naskah yang tak berfaedah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan seruan bagi kita untuk senantiasa mencari pahala akhirat serta tidak melupakan bagian dunia dengan dua syarat, yaitu senantiasa berbuat kebajikan dan tidak berbuat kerusakan, maka pertanyaannya, mengapa Allah memberikan surat-surat tersebut kepada kita? Jawabannya ada pada akhir ayat tadi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu dikarenakan Allah tak mencintai, Allah tak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka di era globalisasi saat ini, di mana maksiat dan kerusakan semakin bervariasi dan menjadi-jadi, di mana banyak generasi masa kini yang semakin terseret arus modernisasi, menjadi penting bagi kita para santri masa kini untuk senantiasa tunduk dan patuh pada aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam yang modern. Banyak berkarya bukan bergaya, apalagi pamer harta maupun wanita. Perbanyak amalan bukan jumlah mantan. Perbanyak berprestasi bukan berkelahi. Perbanyak mencari ilmu bukan mencari sesuatu yang semu. Buktikan dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah santri Quran di era globalisasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadi santri yang senantiasa taat kepada sang ilahi, yang senantiasa menerapkan sunnah-sunnah Nabi, yang senantiasa berpegang kepada ajaran-ajaran Qur'ani, yang tahan banting akan godaan dan cobaan masa kini. Supaya apa? Supaya kita mampu merubah era globalisasi dan modernisasi saat ini menuju arah yang lebih baik lagi, dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang Islami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah lah saya mohon ampun. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.